Selamat pagi, salam otomotif. Masih bersama channel Chandra Mora. Di sini teman-teman ada motor Mio J seperti ini. Tetapi kali ini kita belajar bersama tentang jalur kabel lampu depan motor Mio J. Jalur kabel untuk menghidupkan lampu depan motor ini atau motor Mio J ini, kerangkaian kabelnya seperti apa dan cara pengecekan kabelnya seperti apa. Di sini kita teman-teman belajar bersama. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menggunakan saklar tambahan seperti ini supaya si lampu ini bisa dimatikan pada siang hari supaya lampunya tidak boros. Kalau tipe Mio J yang seperti ini teman-teman ya, pada saat ini mesin motor kita nyalakan ataupun kita hidupkan, secara otomatis lampu depan ikut menyala juga. Dia tidak mati karena si motor ini tidak menggunakan saklar on off untuk mematikan lampu depan ini. Sehingga tipe motor Mio J itu lampunya menyala terus, tidak menggunakan saklar tambahan untuk mematikan lampunya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan saklar tambahan seperti ini, nanti kita belajar bersama cara penyambungan kabelnya seperti apa, yang menggunakan saklar seperti ini, dan juga yang pengen mengganti saklarnya dengan menggunakan saklar on off Mio yang ini, pakai Mio Karbu. Kalau tipe Mio J ya, perhatikan ini enggak ada teman-teman, yang atas ini saklar on off yang atas ini enggak ada. Tipe Mio J yang ada hanya tombol starter ini aja. Nah yang ini enggak ada nih, ini enggak ada. Yang ada hanya tombol starter ini untuk tipe Mio J. Bagaimana cara penyambungan kabel yang ini menggunakan saklar on off Mio J, Mio lama? Cara penyambungan kabelnya di sini kita belajar bersama ya. Oke. Untuk pengecekan kabel lampu depan seperti ini. Saya ulang dulu ya. Sumber utama untuk menghidupkan lampu depan adalah arusnya dari spool. Di sini ada songket spool. Nah, seperti ini. Oke. Dari spool ini akan masuk menuju ke kiprok. Perhatikan, oke. Dari sini, dari spool akan masuk menuju ke kiprok. Ini kiprok nih. Kemudian si kiprok ini akan mengirim arus kembali menuju lampu depan dan juga lampu belakang. Cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Bentar. Oke, lanjut. Ini kita berada di posisi kiprok ya. Kalau kiprok Mio J posisinya ada di sini, nempel seperti ini. Dan cara pengecekannya seperti ini teman-teman. Ini mesin motor kita hidupkan dulu. Oke. Di kiprok sini kita cek yang berwarna kuning seperti ini. Perhatikan dia akan menyala warna kuning. Kalau warna kuning ini tidak menyala, permasalahannya ada di kiprok ini. Kalau enggak, kabel yang berwarna putih yang dari spool. Tapi ini jarang banget terjadi yang warna putih ini. Cara pengecekan seperti ini, kuning untuk lampu depan ya. Kalau sudah menyala seperti ini, berarti jalur kabelnya bagus atau kiproknya bagus. Kalau tidak menyala berarti kiproknya yang sudah rusak. Seperti ini nih, kiprok bawaan motor ini nih. Nah ini. Oke, ini saya pasang. Kemudian kita cek warna kuning. Oh, sama sekali tidak menyala. Ya. Jadi permasalahannya ada di kiprok. Kalau tidak menyala. Oke. Jadi kalau udah seperti ini menyala, langkah selanjutnya gimana, Bang? Oke. Ini sudah menyala kuning ya. Yang kuning ini akan dibagi menuju ke lampu depan dan juga lampu belakang. Ini yang kuning ini. Oh, masuk ke depan. Dan juga dia akan menuju ke lampu belakang. Nah, di sini lihat kabel di sini ada warna kuning nih. Lampu belakangnya. Nih. Dia akan menuju lampu belakang. Oke, cara pengecekannya seperti itu ya. Seperti ini di kiprok udah. Di kiprok sudah menyala. Oke. Langkah selanjutnya kita cek di bagian depannya di sini.
Oke, ini kita lepas dulu. Barangkali teman-teman di sini tidak menyala ya. Cara pengecekan kabelnya seperti ini. Di kiprok tadi sudah menyala ya, di kiprok sudah menyala. Kemudian ini saya lepas dulu. Nah, Nah. Di kiprok sudah menyala. Langkah selanjutnya di sini kabel yang berwarna kuning juga. Perhatikan. Ini udah sambungan ya. Sebenarnya di sini kuning ini teman-teman. Yang ini nih kuning. Ini udah sambungan seperti ini kuning ya. Perhatikan warna kabel yang bersamaan dengan kuning. Perhatikan songketnya putih. Jumlah kabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini. Ya, oke. Ini warna kuning. Ini yang dari kiprok tadi. Cara pengecekannya sama. Nah, kita ambil tes pen seperti ini. Salah satunya kita koneksikan ke massa. Saya ambil massanya yang ini, lampu depan. Lampu depannya. Oke. Tar dulu. Stop dulu. Oke, saya massanya ambil di sini ya. Oke. Kemudian songket yang ini lepas teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ada beberapa kabel ini. Kita cek yang berwarna kuningnya di sini. Nah, dicek di sini yang berwarna kuning. Oke, cek yang berwarna kuning. Kalau sudah menyala berarti arus yang dari kiprok tadi menuju ke sini menyala bagus. Kalau tidak menyala, di kuning dicek teman-teman, tidak menyala ini yang kuning ya. Berarti adanya jalur kabel yang terputus yaitu warna kuning. Ini yang dari kiprok tadi. Tinggal teman-teman urut kabelnya aja yang warna kuning ini yang dari kiprok tadi. Kalau sudah menyala, nah selanjutnya gimana bang? Tapi lampunya belum juga menyala. Cara selanjutnya adalah cek di bagian tombol ini. Tombol jarak jauh dekatnya. Caranya seperti ini. Perhatikan. Ini dicek di sini ya yang berwarna kuning. Kalau warna kuning terusannya di sini adalah biru leres hitam. Di songket ini kuning, terusannya di atas ini jadi biru leres hitam. Perhatikan. Oke. Kalau di sini sudah menyala warna kabel biru leres hitam, selanjutnya cek yang berwarna hijau dan kuning. Seperti ini dari saklar jarak jauh dekat. Untuk jarak dekatnya adalah kabelnya warna hijau seperti ini cek, dan posisikan saklarnya ke posisi bawah. Perhatikan seperti ini atas, ini bawah. Oke. Posisi saklar jarak jauh dekat ke bawah ya. Ini saya ulang ya. Ini posisinya ke bawah. Oke. Kemudian kalau posisi saklar tadi ke bawah, dicek di sini yang berwarna hijau. Itu untuk lampu jarak dekatnya seperti ini. Kalau tidak menyala yang berwarna hijau tidak menyala, posisi saklar tadi di bawah, berarti saklarnya yang sudah rusak. Silakan teman-teman ganti atau bersihkan. Selanjutnya untuk yang kuning juga sama. Yang kuning kita posisikan saklarnya di ke atas. Oke, yang kuning kita posisikan saklar ke atas. Kemudian cek di sini yang berwarna kuning. Kalau tidak menyala berarti si saklar yang rusak. Karena kita posisikan saklar ke atas itu untuk lampu jarak jauhnya yaitu warna kuning. Kalau sudah menyala seperti ini, yang ini menyala, terus kita cek jarak dekatnya menyala. Tapi dipasang lampu tidak menyala, permasalahannya tinggal satu yaitu massa. Cara pengecekan massa seperti ini. Oke. Salah satunya kita cari kabel yang berwarna coklat. Kita ambil dari switch rem. Perhatikan ini switch rem. Oke, songketnya warna merah. Ini kita cek yang coklatnya. Jangan yang hijau. Ini yang coklat. Kita cek. Kemudian kita tempelin ini ke massa fitting lampu. Salah satu tes pennya seperti ini. Oke. Jika tidak menyala teman-teman, ini kan posisi menyala. Saya ulang ya. Ini tes pen. Ini tes pen ya. Salah satunya kita cek di sini yang berwarna coklat. Kemudian satunya ini lagi kita cek ke massa yang ada di fitting lampu seperti ini. Oke.
dan dia menyala, berarti masanya bagus. Kalau tidak menyala, berarti permasalahannya ada di masanya yang udah terputus. Bisa jadi putus di soket sini. Oke, tinggal sambung kabel yang berwarna hitam aja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara pengecekan lampu depan. Terus bang, bagaimana kita menggunakan saklar on off tambahan? Oke, bagi yang menggunakan saklar on off tambahan seperti ini ya, kita ngambil bagian masanya. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Bagi yang pengen menggunakan saklar yang seperti ini, kita ambil jalur kabelnya cukup masanya aja. Nah, untuk tipe Yamaha masanya adalah warna kabelnya hitam seperti ini. Kelihatan lagi ya. Oke, ini kita lepas aja soket yang ini warna hitam ini ya. Ini warna hitam, lepas. Tep. Oke. Salah satu dari saklar ini kita ambil ke sini. Perhatikan fitting lampu. Oke, salah satu kabel dari saklar on off sini. Ini kita ambil, kita sambungkan dulu. Ya, ini intinya seperti ini ya. Dalam penyambungannya diharapkan untuk rapi. Kemudian salah satunya lagi, oke, salah satu kabelnya ini lagi kita koneksikan ke salah satu masa yang tadi. Kan ini kan tadi begini nih, cep dari fitting lampu. Nah, ini posisi gini cep. Satu kita sambungkan ke sini yang fittingnya. Kemudian satu lagi yang ini yang tersisa. Yang tersisa kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kelupas saja kabelnya nggak apa-apa dikit. Kemudian sambungkan, jadi posisinya seperti ini. Ini ya, saklar on off. Salah satunya dia ke fitting, salah satunya dia ke masa yang di sini. Ya, oke, kita tes dulu. Kita pasang lampunya. Oke, ini kita pasang lampunya. Oke, ini saya pasang dulu. Ini hanya sementara ya. Intinya inti jalur kabelnya seperti ini. Oke. Kita nyalakan dulu. Oke, dan ini langsung posisi lampunya langsung mati karena sudah menggunakan ini. Kita coba hidupkan. Oke, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, jarak dekat, jarak jauh. Oke, untuk tipe menggunakan saklar ini kurang lebih seperti itu. Perhatikan, salah satunya ke fitting masa, set. Kemudian satunya lagi menuju ke masa yang di sini. Oke. Oke, untuk tipe menggunakan saklar seperti ini kurang lebih seperti itu. Terus bagi yang pengen menggunakan saklar Mio, nah ini saklar Mio ya, Mio karbu. Bentar. Bagi yang menggunakan saklar Mio karbu, oke, ini saya lepas dulu sebentar. Kelihatan gak ya? Oke, untuk menggunakan tipe ini ya, ini saya praktekkan langsung di sini aja ya. Kalau sebenarnya kabelnya ini masuk dari sini nih. Nah, ini saya lepas dulu yang lama. Ini yang lamanya sudah rusak. Ini udah rusak, ini udah nggak berfungsi. Oke, dia masuk dari sini.
ini. Oke, dia posisi di sini. Dan dia saklarnya ini hanya dikunci dengan baut yang dari sini. Oke, sekarang kita cara penyambungannya seperti ini. Kita menggunakan kabel tambahan. Oke, baik, kita lanjut. Matiin dulu mesinnya. Untuk tipe menggunakan saklar yang seperti ini ya, menggunakan saklar Mio, ini terdiri dari 3 kabel ya. Perhatikan, kuning leres merah, biru polos ataupun biru, dan satu lagi biru leres hitam. Yang diambil dari situ adalah kuning leres merah. Kita putus. Oke, kita putus. Kita menggunakan kabel tambahan seperti ini, panjangnya paling ya sejengkal lah. Oke, kita sambungkan ke kuning. Kuning seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kemana bang kuningnya? Perhatikan, ini yang kita cek tadi, ini di sini kuning. Perhatikan songketnya seperti ini, warna putih. Jumlah kabelnya 6. Dan warna kabel yang kuning yang kita putus. Caranya putus saja seperti ini langsung. Warna kuning kelihatan ya? Kuning gunting. Dem, putus. Tiga. Yang kuning kita putus. Sep. Ini yang menuju ke bawah. Ini yang menuju ke bawah ya, ini yang menuju ke saklar on off. Oke, ini menuju saklar on off, ini yang menuju ke bawah. Yang kuning ini yang akan menuju ke bawah. Nah, ini yang ke bawah. Nah, saya sambungkan dulu. Yang dari saklar tadi, dia yang akan menuju ke bawah. Nah, ini yang dari kiprok, yang ke bawah ini. Ini yang dari kiprok. Oke, ini aja. Oke. Yang kuning ke saklar tadi menuju kuning yang ke bawah. Terus ini tersisa kuning satu lagi nih yang akan menuju ke saklar. Ini kabel satu lagi sejengkal. Yang kuning yang tersisa ini, perhatikan, sambungkan. Set. Oke. Kemudian ini kemana bang? Masuknya ke saklar yang ini. Di sini kita bebas. Baik menggunakan biru leres hitam boleh, biru polos boleh. Saya ambil biru leres hitam. Putus. Kita sambungkan ini yang tersisa tadi yang ke saklar jarak jauh dekat. Oke, sekarang kita tes. Kita nyalakan dulu motornya. Kita tes dulu. Oke, kita pasang ini lampunya. Kita pasang lampunya hijau jarak dekat, kuning jarak jauh. Kemudian massa. Langsung menyala. Oke, sini menyala. Dan saya akan posisikan saklar ke posisi off, mati. Oke, ini mati.
pastikan ini saklarnya saya posisikan ke on dan dia menyala. Nah, kita ambil dari depannya. Kelihatan, mudah-mudahan sih kelihatan. Tolong nih. Oke, tekan. Oke. Dalam penyambungan kabelnya kurang lebih seperti itu, dan juga pengecekan lampu depannya kurang lebih seperti itu. Dan video saya tutup, saya mohon untuk dukungan dengan menekan tombol subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan salam otomotif.